teman-teman, sebelum menonton video ini, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan fungsi-fungsi menu di Microsoft Excel. Yang pertama, kita klik aplikasi Microsoft Excel. Nah, di video kali ini kami menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2013. Nah, ini adalah tampilan pertama dari Microsoft Excel 2013. Nah, Microsoft Excel terdiri dari beberapa menu dan grup, dan di dalamnya terdiri dari lagi beberapa icon-icon. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari menu file yang terletak di sebelah kiri atas. Menu file berfungsi untuk membuat, membuka, menyimpan, mencetak, mengatur ukuran halaman hingga menutup suatu dokumen yang diikuti tool-tool yang terdapat dalam menu file. Kita klik menu file. Nah, yang pertama ada info. Info berfungsi untuk menampilkan informasi dokumen yang sedang dibuka. Selanjutnya ada new yang berfungsi untuk membuat dokumen baru. Di bawahnya ada open. Open berfungsi untuk membuka file PowerPoint yang pernah dibuat. Ada save, berfungsi untuk menyimpan file dengan nama yang sama. Save as, menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda. Print berfungsi untuk mencetak dokumen. Share berfungsi untuk membagikan suatu dokumen. Ini jangan digunakan, jadi kita skip aja, langsung ke close. Close berfungsi untuk menutup dokumen yang sedang dibuat tanpa harus keluar dari aplikasi. Nantinya hanya akan muncul tampilan PowerPoint kosong tanpa selembar kertas. Selanjutnya ke accept itu jarang digunakan teman-teman, jadi kita langsung skip aja ke option. Option berfungsi untuk mengatur tampilan toolbar. Selanjutnya kita ke menu home. Menu home terdiri dari beberapa grup. Yang pertama ada grup clipboard. Di grup clipboard terdiri dari beberapa icon. Yang pertama icon paste. Icon paste berfungsi untuk memindahkan tulisan atau data ke sel lain. Perintah keyboard yaitu Ctrl X. Selanjutnya ke icon cut. Cut berfungsi untuk menempelkan data yang telah di-copy maupun di-cut. Cara cepatnya dengan menekan Ctrl V secara bersamaan.
Selanjutnya, icon copy berfungsi untuk menyalin atau menggandakan data berbentuk teks atau data. Shortcutnya adalah Ctrl+C. Selanjutnya, format painter berfungsi untuk menerapkan format yang telah ada sebelumnya di dalam sel satu ke sel lain. Artinya, gaya tulis, ketebalan, warna, dan tipe angka akan diterapkan ke bagian yang dipilih tanpa harus menyalin data yang berada dalam sel satu tersebut. Font berfungsi untuk mengatur style atau tipe tulisan seperti Times New Roman, Calibri, dan lain-lain. Font size mengatur besar kecilnya ukuran teks melalui nilai berupa angka. Increase font size berfungsi untuk memperbesar ukuran teks secara otomatis dengan kelipatan tertentu. Decrease font size berfungsi untuk memperkecilkan tulisan secara otomatis dengan format tertentu. Bold berfungsi untuk mendebalkan tulisan pada sel yang dipilih untuk memberikan kesan tulisan penting atau sebuah judul. Italic berfungsi untuk memberikan style miring untuk penggunaan kata asing. Underline berfungsi untuk memberikan garis bawah di bawah teks, entah itu single ataupun double. Bottom border berfungsi untuk menambah, mengubah, atau menghapus garis tepi pada sel. Fill color berfungsi untuk mengatur background warna teks yang diseleksi. Font color berfungsi untuk mengubah warna tulisan yang dipilih dalam baris maupun kolom. Selanjutnya kita ke group alignment. Yang pertama, top align berfungsi untuk menjajarkan tulisan berada di atas kolom. Selanjutnya, middle align berfungsi untuk meratakan teks agar berada di tengah atau sama rata atas bawah. Di samping middle align yaitu ada bottom align berfungsi untuk menempatkan data pada bagian bawah kolom. Selanjutnya ada align left yang berfungsi untuk menjadikan teks rata kiri. Center berfungsi untuk menjadikan teks rata tengah. Align right berfungsi untuk menjadikan teks rata kanan. Orientation berfungsi untuk mengatur arah atau rotasi dan posisi data dalam sel. Decrease indent berfungsi untuk menarik batas kiri teks ke sebelah kiri. Increase indent berfungsi untuk menarik batas kiri teks ke sebelah kanan. Warp text berfungsi untuk mengatur posisi teks agar posisi teks menyesuaikan sesuai dengan lebar kolom. Selanjutnya, margin and center
yang berfungsi untuk menyatukan dua sel atau lebih. Selanjutnya kita ke grup number. Yang pertama ada number format yang berfungsi untuk mengatur format tertentu pada data jenis numerik yang terdapat dalam sel. Accounting number format berfungsi untuk mengatur format harga sesuai dengan spesifikasi mata uang. Selanjutnya ada percent style berfungsi untuk menampilkan format persen. Nilai persentase akan muncul secara otomatis pada sel yang telah diformat. Comma style yang berfungsi untuk menampilkan angka desimal sebagai angka bulat. Increase desimal berfungsi untuk menampilkan angka di belakang koma atau pembulatan. Selanjutnya decrease desimal berfungsi untuk mengurangi angka di belakang koma atau pembulatan. Selanjutnya kita ke group style. Yang pertama ada icon conditional formatting yang berfungsi untuk melakukan format terkondisi. Format stable yang berfungsi untuk membuat format tabel cepat. Cell style berfungsi untuk membuat format secara cepat. Selanjutnya kita ke group cell. Yang pertama ada insert yang berfungsi untuk menyisipkan sel, baris, atau kolom pada worksheet. Selanjutnya ada icon delete berfungsi untuk menghapus baris sel maupun kolom yang aktif. Selanjutnya, ada icon format yang berfungsi untuk melakukan format sel, mengubah ukuran sel. Oke, selanjutnya kita ke group editing. Yang pertama, ada icon auto zoom yang berfungsi untuk menjumlah isi sel yang dipilih. Selanjutnya icon fill yang berfungsi untuk membuat deret data dalam suatu rank, menyalin isi data suatu sel atau rank. Selanjutnya ada icon clear yang berfungsi untuk menghapus semuanya dari sel, nilai hingga format. Lanjut ke icon sort and filter yang fungsinya untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, begitupun sebaliknya. Yang terakhir ada icon find and select yang berfungsi untuk mencari dan mengganti data secara otomatis. Selanjutnya kita ke menu insert. Menu insert digunakan untuk menyimpan objek atau fitur tertentu ke dalam lembar kerja. Nah, menu insert terdiri dari beberapa grup. Yang pertama ada grup tables. Grup tables juga terdiri dari beberapa icon. Yang pertama ada icon pivot table. Icon ini berfungsi untuk menyisipkan tabulasi dari data terpilih hingga data tersebut menjadi lebih mudah untuk disortir atau sering dengan menggunakan kriteria tertentu. Selanjutnya ada recommended
props table ini jarang digunakan ya teman-teman, jadi kita skip aja. Kita langsung ke icon table yang berfungsi untuk menyisipkan lembar kerja baru yang berisi ringkasan dari kolom dan baris dari lembar kerja yang aktif. Selanjutnya kita ke group illustration. Yang pertama ada pictures yang berfungsi untuk menyisipkan objek ke dalam lembar kerja aktif. Online pictures untuk menambahkan atau menyisipkan objek ke dalam lembar kerja dengan secara online. Selanjutnya ada shapes yang berfungsi untuk menyisipkan objek geometri seperti segitiga, segi empat, dan lain-lain. Selanjutnya, smart art yang berfungsi untuk menyisipkan objek dengan sistem yang lebih mengarah pada sistem hierarkis. Screenshot fungsinya untuk menyisipkan gambar dengan terlebih dahulu menangkap area tertentu. Selanjutnya kita ke group card. Yang pertama ada icon kolom yang berfungsi untuk memasukkan grafis kolom. Selanjutnya ada icon line yang berfungsi untuk memasukkan grafis garis. Icon P berfungsi untuk memasukkan garis lingkaran. Selanjutnya ada icon bar yang berfungsi untuk memasukkan grafis batang. Lanjut ke icon area yang berfungsi untuk memasukkan grafis area. Lanjut ke icon scatter berfungsi untuk memasukkan grafis distribusi. Kemudian ada icon Power View digunakan untuk membuat bagan, grafik, peta, dan visual interaktif lainnya. Kemudian ada Line yang berfungsi untuk menyisipkan grafik garis pada satu sel. Selanjutnya ada Column yang berfungsi untuk menyisipkan kolom pada satu sel. Lanjut dengan Win atau Loss berfungsi untuk menyisipkan daftar kerugian atau keuntungan pada satu sel. Kemudian ada Slicer yang berfungsi untuk memudahkan dalam penyaringan data dalam pivot table. Kemudian ada Timeline yang berfungsi untuk menampilkan chart dengan tampilan kecil dalam satu sel. Lanjut dengan Hyperlink yang berfungsi untuk mengarahkan ke alamat tujuan. Lanjut dengan text box yang berfungsi untuk memasukkan atau menambahkan kotak teks. Lanjut dengan header and footer berfungsi untuk memasukkan kepala dan kaki halaman. Kemudian ada word art yang berfungsi untuk menambah atau menyisipkan tulisan indah pada dokumen. Lanjut dengan signature line yang berfungsi untuk memberikan tanda tangan pada dokumen. Selanjutnya ada object berfungsi untuk memasukkan atau menambahkan file lain. Selanjutnya ada equation yang berfungsi untuk menyisipkan rumus matematika. Kemudian ada simbol yang berfungsi untuk menyisipkan simbol-simbol pada dokumen. Ini dia fungsi dari menu insert. Selanjutnya kita ke menu Page Layout, berfungsi untuk mengatur tata letak dan tampilan pada lembar kerja di program aplikasi Microsoft Excel. Ada berbagai macam tools yang ada di menu Page Layout dan terbagi dalam beberapa grup. Grup pertama adalah Themes atau tema, berfungsi untuk mengatur tampilan pada lembar kerja di Excel.
Yang pertama di sini ada themes, berfungsi untuk memilih tema halaman yang meliputi warna halaman. Selanjutnya ada color, berfungsi untuk mengatur warna tema halaman. Lanjut ke font, berfungsi untuk merubah font tampilan. Effects, berfungsi untuk merubah atau memberi efek tampilan. Grup selanjutnya yaitu page setup, berfungsi untuk mengatur tata letak dan tampilan pada lembar kerja. Yang pertama ada margin, berfungsi untuk merubah atau menentukan batas lembar kertas. Lanjut ke orientation, berfungsi untuk menentukan atau mengubah posisi kertas, portrait tegak ataupun landscape miring. Size, berfungsi untuk mengatur ukuran kertas. Print area, berfungsi untuk menentukan luas area yang akan dicetak. Selanjutnya bricks, berfungsi untuk memutuskan halaman atau mengosongkan halaman bawah sehingga berada pada halaman berikutnya. Lanjut ke background, berfungsi untuk memberi background gambar pada lembar kerja. Print title, berfungsi untuk menentukan baris yang akan dicetak berulang-ulang. Grup selanjutnya adalah scale to fit, berfungsi untuk mengatur lembar kerja untuk proses pencetakan atau print seperti persentase skala untuk cetak. Yang pertama ada width, berfungsi untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil printout berdasarkan lebarnya. Selanjutnya height, berfungsi untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil printout berdasarkan tingginya. Lanjut ke scale, berfungsi untuk menentukan skala lembar kerja pada hasil printout. Lanjut ke grup set option, berfungsi untuk mengatur tampilan set pada lembar kerja grid lines, menampilkan atau menghilangkan garis bantu heading, serta menampilkan atau menghilangkan angka kolom dan huruf baris. Yang pertama ada view grid lines, untuk memperlihatkan garis antar baris dan kolom di lembar kerja untuk mempermudah ketika pengeditan dan pembacaan. Selanjutnya di sini juga ada print grid lines, berfungsi untuk mencetak garis antar baris dan kolom di lembar untuk mempermudah ketika pengeditan dan pembacaan. Di sini juga ada view heading untuk memperlihatkan judul baris dan kolom. Print heading untuk mencetak judul baris dan kolom. Group arrange adalah grup yang digunakan untuk mengatur letak dan posisi objek. Yang pertama di sini ada bring forward, berfungsi untuk meletakkan objek pada posisi paling depan. Selanjutnya ada send backward, untuk meletakkan objek pada posisi paling belakang. Kemudian juga ada selection pane, berfungsi untuk menampilkan kotak dialog selection pane. Align, berfungsi untuk menata align antar objek. Group, untuk menjadikan beberapa objek menjadi satu grup. Dan yang terakhir ada rotate, berfungsi untuk memutar objek. Selanjutnya kita ke menu formulas. Menu ini di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang mendukung penggunaan formula. Yang pertama ada Group Function Library, berfungsi untuk membuat keuangan, matematika, logis, teks, waktu, dan kelompok fungsi lainnya. Yang pertama ada menu Insert Function, berfungsi untuk memasukkan formula. Selanjutnya ada AutoSum, berfungsi untuk mengolah data yang berkaitan dengan angka secara otomatis. Lanjut ke Recently Used, berfungsi untuk membuka kembali formula yang baru digunakan. Finansial, berfungsi untuk membuka kembali yang berkaitan dengan keuangan. Lanjut ke Logical, kumpulan formula yang berkaitan dengan logika. Kemudian Text, yaitu kumpulan formula yang berkaitan dengan teks. Lalu Date and Time, kumpulan formula yang berkaitan dengan tanggal dan waktu. Lookup and Reference, yaitu kumpulan rumus yang berkaitan dengan data dan referensi. Math and Trick, yaitu kumpulan formula yang berkaitan dengan ilmu pasti dengan trigonometri. More Functions, yaitu kumpulan formula lainnya. Selanjutnya Group Definite Names, untuk mendefinisikan nama sel maupun rank atau membuat sistem penamaan pada sel atau rank yang diinginkan. Yang pertama ada Name Manager, berfungsi untuk mengatur, mengubah sebuah rank.
Lanjut ke Devin Names, berfungsi untuk memperbaiki nama sebuah sel. Kemudian use in formula berfungsi untuk mengetahui nama sebuah sel atau rank yang digunakan dalam formula. Create from selection berfungsi untuk membuat nama sebuah sel atau rank. Lanjut ke grup formula auditing digunakan untuk melaksanakan pelacakan terhadap kesalahan fungsi dan rumus yang digunakan. Yang pertama ada trace precedent berfungsi untuk menampilkan yang berhubungan dengan sel-sel yang terkait dengan sebuah sel yang berisi formula. Lanjut ke trace dependence berfungsi untuk menampilkan anak panah yang berhubungan dengan sel yang terkait. Remove arrows berfungsi untuk menghilangkan efek anak panah. Lanjut ke show formulas berfungsi untuk menampilkan seutuhnya fungsi Excel. Error checking berfungsi untuk mengecek formula yang error. Lanjut ke evaluate formula berfungsi untuk mengevaluasi formula. Watch window berfungsi untuk menampilkan jendela yang digunakan untuk memonitor beberapa sel sekaligus. Selanjutnya, calculation option berfungsi untuk memilih formula yang akan dikalkulasi. Kemudian ke calculate now berfungsi untuk menghitung data pada workbook. Dan yang terakhir di sini ada calculate sheet berfungsi untuk menghitung serangkaian data pada sheet yang sedang dikerjakan. Icon selanjutnya yaitu data. Tab data adalah menu yang terdapat pada Microsoft Excel yang terdiri dari 6 grup dan beberapa ikon yang fungsi utamanya untuk mengelola file data dari sumber penyimpanan eksternal di dalam komputer maupun secara online. Di sini yang pertama ada grup Get External Data. Berfungsi untuk menyisipkan data dari penyimpanan eksternal komputer, web, maupun tabel atau rank dalam komputer yang sedang dibuat. Di sini ada From Access berfungsi untuk memasukkan data dari Microsoft Access yang digunakan. Selanjutnya ada From Web berfungsi untuk menambahkan data dari sumber eksternal, internal, atau web dengan memasukkan URL kembali. Selanjutnya From Text berfungsi untuk melakukan perintah menginput data berformat teks. From Other Source berfungsi untuk memasukkan data dari sumber yang baru-baru ini digunakan. Existing Connection berfungsi untuk memasukkan data dari sumber yang telah digunakan atau terkoneksi. Kedua yaitu Connection berfungsi untuk mengelola data berupa pertanyaan atau query dan hubungannya atau connection. Yang pertama di sini ada refresh all berfungsi untuk menyegarkan dokumen terhadap data yang telah diperbarui. Yang kedua di sini ada connection berfungsi untuk menampilkan koneksi pada lembar kerja. Di sini juga ada property berfungsi untuk menampilkan informasi koneksi yang ada pada dokumen tersebut. Selanjutnya ada add link berfungsi untuk mengatur hubungan atau koneksi data antar dokumen atau file. Grup yang ketiga yaitu sort and filter. Dalam menu data pada Microsoft Excel fungsi utamanya untuk menyortir dan menyaring data yang acak agar berurutan. Yang pertama di sini ada A-S untuk mengurutkan data sesuai dengan urutan A ke Z. Di sini ada juga Z ke A untuk mensortir data agar berurutan dari huruf Z ke A. Selanjutnya di sini ada sort untuk menyortir data dengan menampilkan jendela atau panel yang berisi kumpulan data. Selanjutnya di sini juga ada filter berfungsi untuk menyaring data yang banyak agar mudah mencari atau mengkategorikan atau juga mengelompokkan data berdasarkan apa yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada clear
berfungsi untuk menghapus pengaturan penyortiran dan memfilter data yang telah diterapkan. Di sini juga ada reply, berfungsi untuk menerapkan kembali persortiran data. Selanjutnya di sini juga ada advance, untuk melakukan pensortiran atau penyaringan data dengan lebih spesifik. Grup yang keempat adalah data source. Grup data source dalam menu data adalah sebuah alat atau perintah untuk mengelola data, seperti mencegah ketidakvalidan data, menyatukan nilai, dan memisahkan data. Yang pertama di sini ada text column, untuk merubah teks menjadi per kolom. Di sini juga ada remove duplicate, untuk menghapus data dalam baris yang ganda. Data validation, untuk mencegah data yang tidak valid yang dimasukkan dalam dataset. Consolidate, berfungsi untuk menyatukan nilai beberapa rank ke dalam satu rank. What if analysis, untuk mencoba berbagai nilai. Untuk rumus di lembar Anda menggunakan manajer skenario, pencarian tujuan, dan tabel data. Grup yang kelima adalah outline. Pada grup yang terakhir ini, kita bisa melakukan setting pada garis-garis tabel dan perhitungan kategori. Yang pertama di sini ada grup, untuk menggabungkan beberapa garis menjadi satu grup. Selanjutnya ada ungroup, untuk membatalkan beberapa garis yang tidak diinginkan menjadi satu grup. Selanjutnya juga ada subtotal, untuk melakukan perhitungan terhadap kategori item yang termasuk dalam grup. Selanjutnya di sini ada show detail, untuk menampilkan sel secara detail. Dan yang terakhir di sini ada hide detail, untuk menyembunyikan sel secara detail. Lanjut dengan menu review. Adalah sebuah tab yang digunakan untuk mereview atau memeriksa dokumen sebelum dicetak, memeriksa tata bahasa dokumen yang sedang dibuat, dan meliputi kesalahan pengetikan atau typo. Yang pertama ada icon spelling yang berfungsi untuk memeriksa kesalahan akibat typo atau salah ketik dengan pedoman kamus bahasa. Lanjut dengan thesaurus yang berfungsi untuk memberikan saran berupa kata pada dokumen atau pemilihan diksi. Selanjutnya di menu layout ada icon translate yang berfungsi untuk menerjemahkan data yang dipilih secara otomatis secara online. Kemudian di menu comment ada icon new comment yang berfungsi untuk menambahkan atau memberikan catatan pada dokumen. Selanjutnya ada delete yang berfungsi untuk menghapus catatan yang sebelumnya pernah kita buat. Selanjutnya ada prepause yang berfungsi untuk kembali ke catatan yang dibuat sebelumnya. Lanjut dengan icon next yang berfungsi untuk meloncat ke catatan selanjutnya. Kemudian ada show atau hide comment yang berfungsi untuk menyembunyikan catatan yang telah dibuat. Kemudian ada show all comment yang berfungsi untuk menampilkan komentar atau catatan pada dokumen Excel. Kemudian ada show ink yang berfungsi untuk menyembunyikan objek tertentu yang berada dalam area print. Kemudian ada protect sheet yang berfungsi untuk melindungi sheet agar tidak bisa diedit atau di copy, diubah namanya, dan lain-lain. Kemudian ada protect waterbook yang berfungsi untuk melindungi lembar kerja. Kemudian ada allow edit rank yang berfungsi untuk melindungi rank atau kumpulan sel yang diseleksi agar tidak bisa diubah. Selanjutnya ada under cell workbook yang berfungsi
Lanjut dengan menu view yang berfungsi untuk menyajikan dokumen secara normal atau pack layout maupun kostum. Yang pertama ada normal, yang berfungsi untuk menampilkan lembar kerja dalam bentuk normal. Kemudian ada pack break preview yang berfungsi untuk menampilkan lembar kerja sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya ada pack layout yang berfungsi untuk menampilkan lembar kerja dalam bentuk lembaran kertas. Kemudian ada custom view yang berfungsi untuk menampilkan lembar kerja sesuai keperluan kita. Lanjut dengan group show yang berfungsi untuk menampilkan atau memunculkan garis dan judul halaman pada lembar kerja. Yang pertama ada ruler, berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan penggaris. Kemudian ada formula bar yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan formula bar. Lanjut dengan view grid lines yang berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan garis bantu. Selanjutnya ada headings yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan kepala kolom dan baris. Kemudian ada zoom yang berfungsi untuk memperbesar tampilan. Kemudian ada 100% yang berfungsi untuk mengembalikan tampilan lembar kerja pada ukuran 100%. Lanjut dengan zoom to selection yang berfungsi untuk melakukan zoom pada sel yang kalian pilih. Kemudian ada new window yang berfungsi untuk menampilkan lembar kerja pada jendela lainnya. Lanjut dengan orange all yang berfungsi untuk menampilkan semua lembar kerja pada satu jendela. Kemudian ada print pens yang berfungsi untuk membatasi sel yang diizinkan untuk bergulung. Lanjut dengan split yang berfungsi untuk memecahkan tampilan jendela lembar kerja menjadi beberapa bagian. Kemudian ada hide yang berfungsi untuk menyembunyikan jendela lembar kerja. Kemudian ada unhide yang berfungsi untuk menampilkan kembali jendela lembar kerja. Kemudian ada view side by side yang berfungsi untuk menampilkan dua lembar kerja secara berdampingan. Kemudian ada synchronous scrolling berfungsi untuk menyelaraskan penggulungan dua dokumen sehingga tergulung bersama-sama. Kemudian ada reset window position yang berfungsi untuk mereset posisi jendela dokumen yang tampil secara side by side sehingga keduanya tampil dengan tampilan yang sama pada layar. Kemudian ada save workspace yang berfungsi untuk menyimpan pengaturan tampilan jendela. Lanjut dengan switch window yang berfungsi untuk memindahkan ke jendela Excel lainnya yang sedang terbuka. Kemudian ada marcos yang berfungsi untuk memperlihatkan marco dokumen. Itu dia teman-teman fungsi icon dari menu view.